Dalam remangnya lampu kamar sempit, Siti menggenggam foto anaknya yang sudah mulai lusuh. 5 tahun berlalu. Wajah kecil itu pasti telah berubah. Ia menahan tangis, takut terdengar oleh majikannya. Padahal, seharusnya hari ini ia sudah pulang, kembali memeluk buah hatinya. Tapi nyatanya, ia masih terkurung di rumah orang asing, bekerja tanpa tahu kapan akan bebas. Halo sahabat, kisah kali ini begitu menguras emosi. Bayangkan jika kamu berada di posisi Siti, seorang ibu yang berjuang demi anaknya, tapi malah terperangkap dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan. Pastikan kalian tetap di sini sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, serta subscribe agar makin banyak orang yang tahu tentang kisah-kisah penuh perjuangan seperti ini. Mari kita simak cerita selengkapnya. Siti adalah seorang janda beranak satu yang memutuskan menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi demi kehidupan yang lebih baik. Dengan hati berat, ia meninggalkan anaknya di kampung bersama ibunya yang sudah tua. Kontraknya 2 tahun, cukup untuk mengumpulkan modal agar bisa membuka warung kecil di desanya. Keputusan untuk bekerja di luar negeri bukanlah hal yang mudah bagi Siti. Ia tahu, meninggalkan anaknya bukanlah pilihan yang ideal, tapi keadaan memaksanya untuk berani. Setelah suaminya meninggal karena sakit yang tak kunjung sembuh, ia menjadi satu-satunya tumpuan bagi anak semata wayangnya. Penghasilan dari menjahit di kampung tak cukup untuk menyekolahkan anaknya, apalagi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Setiap malam sebelum berangkat, ia duduk di tepi tempat tidur anaknya, membelai rambutnya dengan penuh kasih. Anak itu masih kecil, belum mengerti mengapa ibunya harus pergi jauh. Ibu akan segera kembali, begitu yang selalu Siti katakan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, 2 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi seorang anak yang masih membutuhkan kasih sayang ibunya. Hari keberangkatan tiba, dan momen perpisahan itu menjadi kenangan yang terus menghantui Siti. Di bandara, ia memeluk anaknya erat, berusaha menahan tangis agar anaknya tak melihatnya lemah. Ia harus kuat. Untuknya. Saat pesawat mulai lepas landas, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia tahu, perjalanan ini penuh ketidakpastian. Tapi ia hanya bisa berharap semuanya akan berjalan sesuai rencana. Hari-hari pertamanya sebagai pekerja rumah tangga penuh tantangan. Majikannya keras, dan pekerjaannya tak pernah selesai. Tapi ia bertahan, demi anaknya. Setiap malam ia mencuri waktu untuk melihat fotonya, mengingatkan dirinya bahwa semua ini ada tujuannya. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah majikannya, ia langsung menyadari bahwa kehidupannya di sini tak akan mudah. Rumah itu besar, dengan banyak ruangan yang harus ia bersihkan setiap hari. Majikannya adalah keluarga kaya, terbiasa memerintah tanpa banyak bicara. Sejak hari pertama, ia diberi tumpukan tugas yang seolah tak ada habisnya. Pagi-pagi buta, ia sudah harus bangun dan mulai bekerja. Membersihkan lantai, mencuci pakaian, memasak, hingga mengurus anak-anak majikannya. Tak ada waktu istirahat yang jelas. Tak ada hari libur seperti yang dijanjikan dalam kontraknya. Tubuhnya lelah, tapi ia tak pernah mengeluh. Dalam hatinya, ia hanya memikirkan satu hal, anaknya. Setiap malam, setelah semua orang tertidur, ia duduk di sudut kamar sempitnya, menggenggam foto anaknya. Ia tersenyum kecil, membayangkan suara anaknya memanggilnya, "Ibu." Itu adalah satu-satunya penghiburan yang tersisa. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa perjuangannya ini belum seberapa dibanding apa yang akan ia hadapi selanjutnya. 2 tahun berlalu dengan penuh harapan. Namun saat kontraknya habis, sebuah kenyataan pahit menghantamnya. Ia tak diizinkan pulang. 2 tahun berlalu dengan penuh perjuangan. Siti menandai hari di kalender usangnya, menghitung mundur waktu untuk pulang. Namun, ketika kontraknya habis, majikannya tak kunjung memberinya izin pulang. Awalnya, ia mengira hanya masalah administrasi. Namun, setelah menunggu berminggu-minggu, ia mulai curiga. Hari terakhir masa kontraknya seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Sejak pagi, ia sudah merapikan barang-barangnya yang sedikit, beberapa helai pakaian yang mulai lusuh,
sebuah Al-Quran kecil yang ia bawa dari kampung, dan tentu saja foto anaknya yang selalu ia simpan dengan hati-hati. Dengan hati berdebar, ia menunggu panggilan dari majikannya untuk menyerahkan dokumen dan membeli tiket pulang. Namun, harapan itu segera sirna. Saat ia dengan penuh harap bertanya tentang kepulangannya, majikannya hanya menatapnya dingin dan berkata, "Belum bisa. Tidak ada penjelasan. Tidak ada kepastian." Siti mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi hanya dijawab dengan kata-kata yang menggantung, seolah masalahnya ada di luar kendali majikannya. Seminggu berlalu, lalu 2 minggu, lalu sebulan. Siti mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seharusnya, jika hanya urusan administrasi, prosesnya tidak akan selama ini. Ia mulai mencoba menghubungi agensi yang dulu memberangkatkannya, tetapi telepon genggamnya selalu diawasi, dan setiap kali ia meminta izin untuk keluar rumah, majikannya selalu menemukan alasan untuk melarangnya. Perasaan was-was mulai tumbuh dalam hatinya. Ia mencoba berbicara baik-baik, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi jawaban yang ia dapatkan semakin tidak masuk akal. Sampai akhirnya, suatu malam, kebenaran yang mengejutkan itu terungkap. Suatu malam, majikannya memanggilnya dengan wajah dingin. Dengan suara tegas, mereka menuduh Siti memiliki hutang. Hutang? Siti kebingungan. Ia tak pernah meminjam uang sepeser pun. Tapi majikannya menunjukkan catatan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Jumlah yang besar, katanya untuk biaya makan dan tempat tinggal. Saat mendengar tuduhan itu, tubuh Siti langsung melemas. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan majikannya. Selama 2 tahun ia bekerja tanpa lelah. Setiap hari bangun sebelum matahari terbit dan tidur larut malam. Upahnya bahkan sering terlambat dibayar. Dan ia selalu bersabar. Tapi sekarang, mereka menuduhnya berhutang? Majikannya menunjukkan sebuah buku catatan yang penuh dengan angka-angka. Di sana tertulis bahwa selama 2 tahun ini, Siti telah meminjam sejumlah uang untuk kebutuhan makan, listrik, dan tempat tinggal. Angkanya begitu besar, hampir sama dengan gajinya selama setahun. Ia benar-benar tak mengerti. Bukankah ia bekerja sebagai asisten rumah tangga? Bukankah seharusnya makanan dan tempat tinggal sudah menjadi tanggung jawab majikannya? Ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Jika benar ia harus membayar hutang itu, maka entah berapa lama lagi ia harus bekerja di rumah ini. Ia mencoba membantah, mengatakan bahwa ia tidak pernah meminjam uang sepeser pun. Tapi majikannya hanya tertawa dingin, mengatakan bahwa semua sudah tercatat, dan jika ia ingin pulang, ia harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu. Perasaan marah, kecewa, dan putus asa bercampur menjadi satu. Ia ingin melawan, tapi bagaimana caranya? Semua dokumen, termasuk paspor dan kontrak kerjanya, masih di tangan majikannya. Tanpa itu, ia bukan siapa-siapa di negeri orang. Siti merasa dunia runtuh. Ia bekerja siang dan malam, tanpa pernah meminta tambahan apapun. Selama ini, ia bahkan makan sisa makanan mereka. Tapi sekarang, mereka menuduhnya berhutang? Ia mencoba membela diri, tapi dokumen-dokumennya, termasuk paspor dan kontrak kerja, telah lama ditahan oleh majikannya. Ia tak punya bukti untuk menyangkal. Sejak hari itu, kehidupannya berubah menjadi lebih buruk. Jika sebelumnya ia hanya merasa seperti pekerja yang tidak dihargai, kini ia benar-benar seperti tawanan di rumah itu. Tak ada hari libur, tak ada kesempatan untuk keluar. Bahkan, setiap gerak-geriknya diawasi lebih ketat dari sebelumnya. Majikannya mulai memperlakukannya dengan lebih kasar. Jika ia bertanya tentang kepulangannya, mereka hanya menjawab dengan ancaman bahwa ia akan membayar hutang itu seumur hidupnya jika terus membantah. Mereka bahkan mempermainkan psikologinya, mengatakan bahwa tak ada yang peduli padanya di luar sana, bahwa agensi tidak akan menolongnya, bahwa keluarganya di Indonesia pun tak akan bisa berbuat apa-apa. Malam-malam Siti dipenuhi tangisan. Ia berusaha menahan diri, tetapi setiap kali ia teringat wajah anaknya yang telah menunggu begitu lama, hatinya terasa remuk. Betapa kejamnya dunia ini. Ia hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik,
tetapi justru terjebak dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mencoba mengingat setiap pelajaran yang pernah ia dengar dari sesama pekerja migran. Tentang cara mencari bantuan, tentang bagaimana melarikan diri. Tapi semua pintu seolah tertutup. Bagaimana ia bisa kabur tanpa dokumen? Bagaimana ia bisa menghubungi siapapun jika ponselnya selalu diawasi? Hari demi hari berlalu dalam ketidakpastian. Siti dipaksa terus bekerja, dengan ancaman tak akan pernah pulang jika hutangnya belum terbayar. Ia merasa seperti tahanan di rumah itu, hanya bisa menangis dalam diam. Setiap pagi, ia bangun dengan harapan bahwa hari ini mungkin akan ada keajaiban. Bahwa seseorang akan menyadari penderitaannya dan menolongnya keluar dari rumah ini. Tetapi kenyataan selalu sama. Ia harus bekerja tanpa henti, tanpa bayaran yang jelas, tanpa kepastian kapan ia bisa bebas. Di sudut kamar kecilnya, ia mulai berbicara sendiri. Ia berdoa, memohon agar ada jalan keluar dari situasi ini. Tapi setiap hari berlalu dengan sia-sia, dan harapannya mulai memudar. Ia mulai berpikir, apakah hidupnya akan berakhir di sini? Apakah ia benar-benar akan menjadi budak seumur hidup? Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang masih menyala, keinginan untuk bertahan. Demi anaknya. Dalam keputusasaan, Siti mencoba mencari cara untuk melawan. Ia berharap bisa menghubungi agen yang dulu memberangkatkannya. Tapi ponselnya selalu diawasi. Setiap kali ia menunjukkan tanda-tanda ingin meminta bantuan, majikannya mengawasinya lebih ketat. Suatu malam, saat semua orang tertidur, ia melihat telepon rumah di ruang tamu. Hatinya berdebar kencang. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Dengan langkah pelan, ia mendekati telepon itu, berharap tak ada yang bangun. Tangannya gemetar saat ia mengangkat gagang telepon, mencoba mengingat nomor seseorang yang mungkin bisa membantunya. Namun, sebelum ia sempat berbicara banyak, suara pintu terbuka membuatnya panik. Ia buru-buru menutup telepon, berharap tak ketahuan. Tapi saat ia berbalik, majikannya sudah berdiri di ambang pintu dengan tatapan curiga. Siti tahu, ia dalam bahaya. Tapi ia juga tahu, ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Siti merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Majikannya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan penuh kecurigaan. Matanya yang tajam dan ekspresi wajahnya yang dingin membuat tubuh Siti langsung membeku. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini tak akan mudah. Ia telah melanggar aturan tak tertulis di rumah itu. Tidak boleh berusaha menghubungi siapapun di luar. Majikannya berjalan mendekat dengan langkah pelan, tapi penuh ancaman. Dengan suara rendah, hampir seperti bisikan yang menusuk, ia bertanya apa yang baru saja dilakukan Siti. Siti berusaha tetap tenang, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berbohong, mengatakan bahwa ia hanya membersihkan telepon. Tapi air mukanya pasti sudah memperlihatkan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Detik berikutnya, tangan majikannya terangkat. Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya, membuat kepalanya tersentak ke samping. Rasa panas langsung menjalar, dan matanya terasa berair bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena ketakutan yang semakin mencekik. Ia menggigit bibirnya, menahan suara yang ingin keluar. Ia tahu, berteriak hanya akan memperburuk keadaan. Majikannya mengancamnya dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya. Mereka memperingatkan bahwa jika ia berani mencoba kabur atau menghubungi siapapun lagi, maka hukumannya akan lebih berat. Mereka berbicara tentang polisi, tentang bagaimana mereka bisa membuat Siti dipenjara karena hutang yang katanya ia miliki. Mereka bahkan menakut-nakutinya dengan cerita tentang pekerja migran lain yang berakhir lebih buruk dari dirinya karena berani melawan. Siti tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di tempatnya, menunduk, menahan air mata yang terus berusaha keluar. Ia merasa seperti burung dalam sangkar yang pintunya dikunci rapat. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah malam itu. Ia sadar, jika ia tetap diam, maka hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula. Hari-hari setelah kejadian itu terasa lebih berat. Jika sebelumnya ia hanya diperlakukan sebagai pekerja tanpa hak, kini ia benar-benar dianggap seperti tahanan.
Semua pergerakannya diawasi lebih ketat. Bahkan ketika ia bekerja di dalam rumah. Setiap kali ia mencoba mendekati pintu atau jendela, tatapan tajam majikannya selalu mengikutinya, seolah mereka tahu ia sedang mencari celah untuk kabur. Makanan yang diberikan kepadanya semakin sedikit. Ia hanya diberi sisa makanan yang sudah dingin, terkadang hanya roti kering dan air. Tubuhnya mulai melemah karena kurang gizi dan kelelahan. Namun, lebih dari itu, mentalnya mulai goyah. Ia merasa seperti tak punya harapan. Ia ingin berjuang, tapi semua jalannya tertutup. Di malam-malam yang sunyi, ia menatap foto anaknya lebih lama dari biasanya. Ia bertanya-tanya apakah anaknya masih mengingatnya. Apakah ia baik-baik saja di kampung bersama neneknya. Siti mulai takut bahwa anaknya akan melupakannya, bahwa wajahnya akan memudar dari ingatan kecil itu. Ketika pikirannya semakin dipenuhi oleh ketakutan, ia teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh salah satu pekerja migran yang dulu ia temui di bandara sebelum berangkat ke Arab Saudi. Jangan pernah kehilangan harapan, karena begitu kamu menyerah, maka selamanya kamu akan terjebak. Kata-kata itu kembali terngiang di kepalanya. Meski kecil, harapan itu masih ada. Dan ia tahu, ia harus menemukan cara untuk bertahan. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang tamu, Siti mendengar suara bel berbunyi. Jantungnya langsung berdebar. Sudah lama ia tak mendengar suara itu. Seorang tamu datang, dan itu berarti pintu akan terbuka. Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang bisa ia manfaatkan. Dengan cepat, ia berpikir, jika ia bisa meninggalkan jejak, sebuah pesan, atau bahkan isyarat kepada orang luar, mungkin seseorang akan menyadari bahwa ia butuh bantuan. Tetapi bagaimana caranya? Majikannya selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika majikannya pergi untuk menemui tamu di luar, Siti melihat meja di dekat pintu. Ada tisu dan pulpen di sana. Dengan tangan gemetar, ia mengambil pulpen itu dan menuliskan beberapa kata singkat di selembar tisu. Tolong saya. Saya disekap. Ia tahu, itu bukan rencana yang sempurna. Ada kemungkinan besar pesannya takkan terbaca. Tapi ini lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Dengan hati-hati, ia menjatuhkan tisu itu ke lantai dekat pintu, berharap tamu yang datang akan melihatnya sebelum majikannya menyadari. Ketika tamu itu pergi, Siti merasa jantungnya masih berdebar kencang. Apakah pesannya ditemukan? Atau justru majikannya yang akan melihatnya lebih dulu? Ia tak tahu, tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan sedikit harapan. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Majikannya terlihat lebih gelisah dari biasanya. Mereka berbicara dengan nada rendah, seolah ada sesuatu yang membuat mereka khawatir. Siti mencoba menajamkan pendengarannya, tetapi ia hanya menangkap sepenggal kata-kata yang tak sepenuhnya ia mengerti. Siang harinya, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini, suara di balik pintu terdengar lebih tegas, lebih resmi. Jantung Siti berdebar. Apakah seseorang telah menemukan pesannya? Apakah ada harapan untuk keluar dari rumah ini? Majikannya berjalan menuju pintu dengan ekspresi cemas. Dari celah pintu, Siti bisa melihat seseorang berpakaian resmi berdiri di luar, seorang petugas keamanan. Wajahnya serius, dan suaranya terdengar jelas saat ia mulai berbicara dengan majikannya. Siti tak bisa mendengar seluruh percakapannya, tapi ia melihat bagaimana wajah majikannya berubah. Dari percaya diri menjadi gugup. Dari tenang menjadi marah. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah nasibnya. Malam itu, setelah bertahun-tahun dalam penderitaan, pintu yang selama ini terkunci akhirnya terbuka untuknya. Seorang petugas dari kedutaan datang bersama polisi lokal, menanyakan tentang keberadaannya. Ternyata, pesan kecil yang ia tulis di tisu benar-benar ditemukan oleh tamu yang datang kemarin. Dengan air mata yang tak terbendung, Siti akhirnya bisa mengungkapkan semuanya. Tentang tuduhan palsu, penyiksaan, dan bagaimana majikannya menahannya secara ilegal. Ia tak lagi merasa takut, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tahu bahwa ada seseorang di luar sana yang peduli. Majikannya mencoba berdalih,
mengatakan bahwa Siti berhutang dan masih memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan. Namun, petugas dari kedutaan tak termakan omong kosong mereka. Mereka menegaskan bahwa semua itu hanyalah rekayasa untuk memperbudak Siti lebih lama. Saat akhirnya ia melangkah keluar dari rumah itu, udara malam terasa begitu segar. Ia menatap langit yang luas, seolah tak percaya bahwa kebebasan yang selama ini ia dambakan akhirnya menjadi kenyataan. Tapi meskipun ia telah keluar dari rumah itu, perjuangannya belum berakhir. Masih ada perjalanan panjang menuju keadilan. Dan yang lebih penting, masih ada satu hal yang belum bisa ia lakukan, memeluk anaknya setelah sekian lama terpisah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Siti menghirup udara kebebasan. Langkahnya terasa ringan meski tubuhnya masih lemah akibat bertahun-tahun kelelahan dan kekurangan gizi. Ia duduk di dalam mobil petugas kedutaan, memandang rumah yang selama ini menjadi penjaranya. Pikirannya masih kacau, antara rasa lega, marah, dan sedih yang bercampur menjadi satu. Tapi ini belum benar-benar berakhir. Ia tahu, jalan menuju kepulangan masih panjang. Setelah bertahun-tahun kehilangan identitasnya, ia harus mengurus dokumen yang hilang, melapor ke pihak berwenang, dan memastikan bahwa ia bisa pulang dengan selamat. Di kantor kedutaan, ia diberikan tempat untuk beristirahat. Matanya berair ketika melihat tempat tidur yang layak, makanan yang cukup, dan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Seorang staf kedutaan memberinya telepon untuk menghubungi keluarganya di Indonesia. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan nomor ibunya. Saat suara ibunya terdengar di seberang telepon, air matanya langsung tumpah. Ia menangis sejadi-jadinya, memberitahu bahwa ia akhirnya bisa pulang. Tapi ada satu pertanyaan yang menghantui hatinya. Apakah anaknya masih mengingatnya? Beberapa hari setelah diselamatkan, Siti mulai menjalani berbagai proses hukum. Ia harus melaporkan penyiksaan yang dialaminya, memberikan kesaksian tentang eksploitasi yang dilakukan majikannya, dan menunggu kepastian hukum. Tapi semua itu terasa begitu lama. Meskipun ia sudah berada di tempat yang aman, bayang-bayang siksaan itu masih menghantui pikirannya. Setiap kali ia mendengar suara keras, tubuhnya refleks menegang. Setiap kali ada orang berbicara dengan nada tinggi, jantungnya berdebar kencang. Trauma itu nyata, dan ia tahu bahwa luka ini tak akan sembuh dalam semalam. Banyak orang di sekitar mencoba memberinya semangat, mengatakan bahwa ia adalah pahlawan bagi keluarganya, bahwa ia telah bertahan dalam kondisi yang begitu sulit. Tapi dalam hatinya, ia masih merasa hancur. Ia kehilangan bertahun-tahun hidupnya, kehilangan kesempatan melihat anaknya tumbuh, kehilangan kepercayaan pada dunia. Namun, ia tahu satu hal, ia masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Ia tak akan membiarkan masa lalunya mencuri masa depannya. Meskipun ia sudah bebas, perjuangan Siti belum selesai. Kedutaan membantunya mengajukan tuntutan terhadap majikannya. Tetapi proses hukum di negeri orang tak semudah yang ia bayangkan. Banyak kasus seperti ini yang akhirnya menghilang tanpa kejelasan. Ia berharap ada keadilan. Tapi ia juga tahu bahwa yang paling penting sekarang adalah kembali ke tanah air. Ia ingin melihat anaknya, ingin memastikan bahwa ia masih punya tempat di hati kecil itu. Proses pemulangannya masih berliku. Dokumen-dokumen yang ditahan majikannya harus diurus ulang. Ia harus menjalani berbagai wawancara, menghadapi birokrasi yang melelahkan. Tapi ia terus bertahan, karena satu-satunya hal yang ia inginkan adalah pulang. Hari-hari di penampungan sementara terasa begitu panjang. Ia bertemu dengan banyak pekerja migran lain yang memiliki kisah serupa. Orang-orang yang juga kehilangan tahun-tahun berharga dalam hidup mereka karena ketidakadilan. Bersama mereka, ia merasa tidak sendirian. Tapi hatinya tetap gelisah. Bagaimana jika anaknya sudah melupakannya? Setelah berminggu-minggu menunggu, akhirnya hari itu tiba. Siti bisa pulang. Dengan tiket di tangannya, ia menaiki pesawat dengan perasaan yang tak bisa digambarkan. Ia masih tak percaya bahwa ia akhirnya bisa kembali ke tanah yang dulu ia tinggalkan demi masa depan yang lebih baik. Saat pesawat mendarat di Indonesia, air matanya sudah menggenang. Ia melangkah keluar dengan kaki gemetar, mencari sosok yang paling ia rindukan.
Di antara kerumunan, ia melihat ibunya berdiri dengan mata berkaca-kaca. Tapi yang paling membuatnya terisak adalah sosok kecil yang berdiri di samping neneknya. Anaknya, yang kini sudah lebih besar dari yang ia ingat. Saat anaknya menatapnya dengan ragu, hati Siti mencelos. Apakah anaknya masih mengenalnya? Tapi detik berikutnya, bocah kecil itu berlari ke arahnya dan memeluknya erat. "Mama!" Tangisan Siti pecah. Ia berlutut, memeluk anaknya sekuat tenaga. Ia tak peduli dengan orang-orang di sekitar yang melihatnya. Ia hanya ingin merasakan kehangatan anaknya setelah bertahun-tahun terpisah. Akhirnya, ia pulang. Meskipun ia telah pulang, perjalanan hidupnya masih panjang. Ia masih harus menyembuhkan luka batinnya, membangun kembali kepercayaan dirinya, dan menemukan cara untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tak akan pernah lagi membiarkan dirinya terjebak dalam situasi seperti itu. Ia ingin memperjuangkan hak-haknya, ingin membantu pekerja migran lain agar tidak mengalami hal yang sama. Dulu, ia berpikir bahwa pergi ke luar negeri adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib. Tapi sekarang ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang mencari uang, tetapi tentang berada di tempat yang benar, dengan orang-orang yang mencintainya. Ia mungkin telah kehilangan waktu, tetapi ia masih memiliki masa depan. Dan ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan memperjuangkannya. Kisah Siti hanyalah satu dari sekian banyak kisah pilu pekerja migran di luar negeri. Banyak dari mereka yang mengalami nasib serupa, tetapi tidak semua beruntung bisa kembali dengan selamat. Mari kita doakan agar mereka yang masih terjebak dalam situasi sulit segera menemukan jalan keluar. Doakan agar mereka bisa pulang dengan selamat dan bertemu kembali dengan keluarga yang mereka cintai. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan bagikan pengalaman atau pendapat kalian di bawah. Apakah kalian mengenal seseorang yang pernah mengalami hal serupa? Atau mungkin kalian punya pesan untuk para pekerja migran di luar sana? Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.